Dunia sedang menyaksikan sesuatu yang tidak lagi bisa dianggap sekadar konflik regional. Sejak serangan brutal Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, dunia tidak pernah sama lagi. Yang terjadi bukan hanya perang antara dua kelompok, ini adalah ujian moral, ujian iman, dan ujian posisi setiap bangsa di hadapan Tuhan. Israel, bangsa kecil yang dikelilingi oleh negara-negara yang menginginkannya lenyap, kembali berdiri sendiri di tengah tuduhan dunia. Namun di antara sekian banyak negara yang bersorak menentang, masih ada satu kekuatan dunia yang berdiri sebagai tameng, Amerika Serikat. Apakah ini sekadar kebetulan sejarah? Apakah ini hanya urusan politik dan strategi? Atau adakah tangan Tuhan yang sedang bergerak di balik layar? Firman Tuhan di dalam Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya. Kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Dalam Yesaya 45, Tuhan menyebut Koresh sebagai yang diurapinya. Ini mengejutkan karena Koresh bukan orang Israel, bukan keturunan Abraham, bukan penyembah Yahweh. Ia adalah raja kafir dari Persia. Tapi Tuhan menyebutnya yang diurapi. Mengapa? Karena Tuhan tidak dibatasi oleh denominasi, doktrin, atau bahkan latar belakang agama. Tuhan memakai siapa saja yang Dia kehendaki untuk menggenapi rencananya yang besar. Koresh dipakai untuk membebaskan Israel dari pembuangan Babel. Dia memberikan dekret untuk membangun kembali bait suci. Tanpa dia, Yerusalem tidak akan dipulihkan pada zaman itu. Dan sekarang pola yang sama sedang terulang. Amerika Serikat secara moral sedang berada dalam kemerosotan. Budaya liberal, hukum-hukum yang bertentangan dengan Alkitab, tidak ada yang menyangkal bahwa Amerika hari ini bukanlah bangsa yang saleh. Mereka melegalkan pernikahan sesama jenis, mempromosikan budaya yang bertentangan dengan nilai Alkitab, dan banyak orang Kristen di sana pun mulai suam-suam kuku. Tapi di tengah kerapuhan moralnya, Amerika tetap berdiri sebagai negara yang paling lantang membela Israel di dunia ini. Namun Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tidak memakai bangsa karena mereka layak, tetapi karena Dia berdaulat. Amerika seperti Koresh bukan bangsa kudus, tapi dalam rencana Tuhan, mereka saat ini menjadi alat dalam tangan ilahi untuk melindungi umat pilihannya, Israel. Contohnya nyata, mereka mengirim sistem pertahanan Iron Dome. Mereka mengerahkan 2 kapal induk ke Mediterania Timur. Mereka menyatakan komitmen militer terhadap keamanan Israel. Mereka memperingatkan Iran dan sekutu-sekutunya untuk tidak ikut campur. Mereka memveto resolusi anti-Israel di PBB. Amerika sedang mengayunkan pedang, tapi bukan pedang mereka sendiri. Itu adalah pedang Tuhan. Dunia melawan Israel, nubuat Zakharia. Terjadi Zakharia 12 ayat 3 berkata, "Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu sandungan bagi semua bangsa." Apakah kita sedang menyaksikan penggenapan ayat ini hari ini? Ya, Yerusalem kembali menjadi titik kontroversi. Dunia menuduh Israel sebagai penjajah, pelanggar HAM, bahkan penjahat perang. Tapi di tengah badai fitnah, Tuhan tetap setia kepada janjinya. Dan Amerika, meski penuh cacat, saat ini menjadi satu dari sangat sedikit bangsa yang tidak ikut menekan Yerusalem. Dunia sedang berbalik menentang Israel, tapi Amerika tetap berdiri untuk sementara waktu. Namun, sampai kapan? Waktu Amerika sedang diuji, seperti Koresh, Tuhan bisa memakai mereka. Tapi seperti Babel, Tuhan juga bisa menjatuhkan mereka jika mereka melawan rencananya. Amerika tidak dijamin akan terus dipakai Tuhan. Kita tahu dari sejarah bahwa bangsa yang memberkati Israel akan diberkati, dan yang mengutuk Israel akan dikutuk. Tapi sejarah juga menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang pernah dipakai Tuhan tidak otomatis selamat jika kemudian mereka berbalik. Contoh, Asyur pernah dipakai Tuhan untuk mendisiplinkan Israel, kemudian dihancurkan. Babel pernah dipakai untuk membawa pembuangan,
kemudian dibinasakan. Romawi pernah menjadi alat dalam rencana Allah, kemudian ditumbangkan. Amerika hari ini berada di persimpangan takdir. Jika mereka tetap setia mendukung Israel, mereka akan tetap dipakai. Tapi jika mereka menukar kebenaran demi politik global, maka mereka pun akan digantikan. Siapa sebenarnya pelindung Israel? Mari kita jangan salah paham. Amerika bukan juru selamat Israel. Persenjataan Amerika bukanlah kekuatan sejati Israel. Uang, diplomasi, aliansi, semuanya bisa berubah. Pelindung Israel adalah Tuhan sendiri. Dia yang menjaga Israel tidak akan tertidur dan tidak akan terlelap. Mazmur 121 ayat 4. Bahkan jika seluruh dunia berbalik dan Amerika menarik semua bantuannya, Israel akan tetap berdiri. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena janji Tuhan. Zakharia 2 ayat 5 menyatakan, "Aku sendiri akan menjadi tembok berapi sekelilingnya." Banyak teolog bertanya, di mana Amerika dalam nubuat akhir zaman? Tidak ada yang menyebutnya langsung. Mungkin karena mereka akan hancur, mungkin karena mereka akan menjadi netral, atau mungkin karena mereka akan tenggelam dalam kompromi. Namun untuk saat ini, kita menyaksikan tangan Tuhan sedang memakai mereka. Dan ini menjadi peringatan keras bagi semua bangsa. Dan kita harus tahu, Tuhan tidak memerlukan Amerika, tapi Amerika sangat memerlukan Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mazmur 33 ayat 10-13. Apakah Amerika akan tetap menjadi Koresh bagi Israel? Atau mereka akan menjadi Babel yang segera ditumbangkan? Waktulah yang akan menjawab, tapi firman Tuhan sudah lebih dahulu menyatakannya. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sore ini kita tidak hanya berbicara tentang geopolitik, bukan sekadar membahas berita dunia. Kita sedang menyaksikan penggenapan nubuat. Kita sedang berada di masa di mana Tuhan sedang menimbang bangsa-bangsa satu persatu di atas neraca kebenarannya. Amerika dengan segala kekuatannya sedang berjalan di atas tali yang rapuh. Satu langkah salah dan sejarah bisa berubah selamanya. Tapi lebih dari itu,
kita pun sebagai umat Tuhan sedang diuji. Di mana kita berdiri? Apakah kita ikut arus dunia yang menekan Israel? Apakah kita diam karena takut opini publik? Ataukah kita berdiri di atas kebenaran firman, sekalipun itu berarti kita harus melawan dunia? Hari-hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari-hari pengujian. Ini adalah masa ketika Tuhan sedang menyaring umatnya. Bukan dengan pedang, tapi dengan kebenaran. Bukan dengan politik, tapi dengan firman. Bukan dengan suara mayoritas, tapi dengan suara Roh Kudus yang berseru dari dalam hati mereka, yang masih setia. Israel adalah jam tangan Tuhan. Ketika jarum itu bergerak, seluruh dunia akan berguncang. Dan mereka yang memihak kepada umat pilihannya akan dibela oleh Tuhan semesta alam. Tetapi mereka yang menentang akan berhadapan langsung dengan murka yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Mungkin dunia tidak melihatnya, mungkin media menertawakannya. Tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sedang bergerak, dan ketika Tuhan mengayunkan pedangnya, tidak ada kuasa yang bisa menahannya. Jangan andalkan Amerika, jangan andalkan sistem dunia, andalkan Tuhan, dan pastikan bahwa kita berdiri di pihak yang benar. Karena saat badai datang, hanya mereka yang berlindung di dalam kebenaran yang akan tetap berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu.
Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.